Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Seperti yang sudah sempat saya singgung tadi sebelum jeda, kami akan ajak Anda untuk melihat dan juga membahas sebenarnya bagaimana tempat-tempat yang membuat ataupun menjadi tempat kita beraktivitas selama masa new normal ini juga masih terus berpotensi untuk bisa menjadi tempat penyebaran virus corona. Dr. Faris Nurwidya yang sudah datang bersama saya akan membahas mengenai hal ini. Assalamualaikum, selamat malam Dr. Faris. Waalaikumsalam, selamat malam, terima kasih. Gimana kabar? Kabar baik, terima kasih. Alhamdulillah. Dan juga ada Mas Imam Prasojo. Selamat malam Mas Imam. Selamat malam. Mas Imam, gimana aktivitasnya di masa-masa transisi ataupun PSBB transisi di Jakarta ini? Sudah mulai semakin aktif keluar rumah kah? Atau mengunjungi tempat-tempat keramaian kah Mas Imam? Saya masih mendisiplinkan diri untuk stay at home dan penuh dengan kesibukan berinteraksi secara virtual, dan bahkan dari pagi sampai malam ini terus-terusan kita rapat ya, dan bahkan mungkin melebihi dari kalau situasi biasa. Baik. Tapi semua virtual. Baik. Nah, ini kita akan langsung saja mengajak Anda melihat tempat-tempat mana sajakah yang beresiko dan bagaimanakah level resiko tersebut. Kita saksikan, ini yang pertama adalah tempat resiko ataupun peringkat resiko tempat aktivitas level 9. Ini merupakan level tertinggi, Dr. Faris. Ya. Kalau kita lihat di sana kami gambarkan lewat simbol, itu adalah gambar bar, begitu, gambar tempat minum-minum, tempat orang bisa bersosialisasi. Kemudian juga di bawahnya adalah level 8. Ini termasuk adalah tempat olahraga, pusat kebugaran. Yang terdapat di level 8 adalah prasmanan atau makan secara prasmanan, kemudian stadion, pusat kebugaran, taman hiburan, dan tempat ibadah. Dr. Faris mungkin bisa memberikan tinjauannya, kenapa tempat-tempat ini kemudian dikategorikan sebagai tempat yang beresiko paling tinggi menjadi tempat penularan? Ya, pertama kita harus kenali dulu ya latar belakang atau faktor yang mendasari terbentuknya 9 level ini. Ya, jadi memang 9 level ini diklasifikasi berdasarkan satu, apakah dia aktivitas yang dalam ruangan atau luar ruangan. Ya, kita tahu bahwa kalau dalam ruangan berarti levelnya lebih tinggi daripada yang di luar ruangan. Yang kemudian kedua adalah seberapa tingkat kepatuhan. Ya. Makin diduga tidak patuh, makin berat levelnya, makin patuh, makin rendah levelnya, semakin aman. Ya. Kemudian jarak antar individu, itu ada faktor ketiga. Ya. Kalau makin rapat di dalam tempat tersebut, tentunya levelnya lebih berat. Ya. Kemudian durasi, seberapa besar atau seberapa lama orang akan menghabiskan waktunya ada di tempat tersebut. Ya. Semakin lama dia menghabiskan waktu di tempat tersebut, maka tentunya semakin berat levelnya. Dan yang terakhir adalah faktor mengenai individu dalam si subjek. Dan ini sifatnya unik, misalnya apakah dia memiliki komorbid, penyakit penyerta, ataukah ada gaya hidup yang membuat dia lebih rentan, misalnya merokok atau konsumsi alkohol, kemudian umur. Dan yang juga faktor yang penting adalah soal gender. Yang menarik, laki-laki memang ternyata tingkat insiden COVID-nya lebih tinggi daripada perempuan. Jadi itu adalah 5 faktor yang mendasari terbentuknya 9 level ini. Baik, demikian. Nah itu tadi kita sudah lihat bar adalah tempat yang ada di peringkat teratas. Karena kalau kita lihat mungkin orang akan ada di sana tempatnya tertutup, begitu orang berdempet-dempetan, dan ada di sana dalam jangka waktu yang cukup lama, begitu kan ya, untuk ngobrol, minum, dan sebagainya. Nah kita juga paham bahwa misalnya kalau bar itu misalnya tempat orang mengkonsumsi alkohol, nah di situ mungkin tingkat awareness-nya, alert-nya, kesadarannya itu menurun, yang membuat resiko untuk dia menjadi tidak patuh. Nah, ketika dia menjadi tidak patuh, levelnya jauh lebih turun. Yaitu makanya ini yang menjelaskan kenapa dia ada di level 9. Baik, itu level 9, level 8 tadi juga sudah sempat kami tampilkan datanya, grafisnya ada prasmanan, stadion, pusat kebugaran, taman hiburan, tempat ibadah, makan prasmanan. Nah, ini mungkin juga banyak jadi pertanyaan orang. Makan prasmanan itu kan kita yang menghampiri tempat makannya dan sebagai apa bedanya dengan kalau kita makan secara bersama, makan biasa, atau kita ke restoran yang dihidangkan oleh pramusaji, Dok? Jadi salah satu aspek yang dinilai dari makan prasmanan ini adalah orang dipaksa mengantri kan ya. Ini keadaan yang ada risiko untuk physical distancingnya jebol, ya, karena dia harus rapat. Kalau dia, dan tradisi kita kadang-kadang kita juga harus stay alert di depan kita. Kalau enggak nanti kalau kita physical distancingnya terlalu lebar,
kita punya peluang untuk diserobot misalnya seperti itu. Yeah. Nah, jadi ini adalah satu keadaan yang tempat yang physical distancing beresiko untuk tidak dijalankan. Baik, demikian pula tempat ibadah, sehingga ketika kemudian tempat ibadah dibuka, kita bisa ibadah kembali. Ini kemudian harus betul-betul dilaksanakan protokol kesehatan. Tempat hiburan, kemudian pusat kebugaran. Nah, tempat hiburan, pusat kebugaran ini juga yang mungkin harus ada kontrol tersendiri di sana, dokter. Nah, kita tahu ketika orang di tempat kebugaran pasti aktivitas metaboliknya meningkat, ya. Jadi frekuensi nafas meningkat, kemudian tingkat kedalaman ventilasi meningkat, ya. Dan di sini ada risiko orang-orang yang masuk ke tempat kebugaran dalam keadaan tanpa gejala, dia karier, kemudian kita menyebutnya hiperventilasi, ya, bernafas cepat dan dalam, yang meningkatkan risiko terbentuknya aerolisasi. Jadi partikel yang ada di dalamnya terhembus keluar. Baik. Nah, itu tentu saja membawa resiko buat sekelilingnya. Di sisi lain, kita sering menemukan tempat kebugaran kan tempat yang tertutup, ada AC, ya. Jadi di situ sirkulasinya juga adalah tempat yang nyaman, ya. Karena virus semakin dingin temperaturnya, dia umur si virusnya semakin lama. Betul. Oh, berarti AC dan tidak ber-AC cukup berpengaruh ya, Dok, ya? Iya, kita justru malah menginginkan sebaiknya udara itu harus ada ventilasi yang baik, ada udara masuk, ada udara keluar, ventilasi terjaga, sinar matahari masuk, dan untuk soal suhu sebaiknya memang kita kalau untuk tempat umum kita menginginkan orang tuh jangan berlama-lama ada di tempat tersebut, ya. Dan salah satu yang membuat orang nyaman kan suhu. Betul, suhu. Nah, itu tadi adalah level 9 dan level 8, dua level teratas tempat beresiko penyebaran corona. Kita akan level berikutnya lagi, level ke-7. Ini juga artinya juga resikonya agak sedikit berkurang dibandingkan level sebelumnya. Level ke-7 ini yang termasuk adalah olahraga basket dan kolam renang. Kemudian juga level ke-6, Anda bisa saksikan di sana, ini adalah kasino, kemudian restoran, taman bermain, kemudian salon, ada perahu ponton, kemudian juga bioskop. Ini tadi yang sempat sudah kita bahas, saya sudah tanyakan makan di restoran level 6, tapi ketika makan prasmanan ini malah naik menjadi level 8. Selanjutnya, level kelima, ini kita dari level tertinggi ke level yang paling rendah. Kemudian level kelima ini pesta makan malam di rumah. Kemudian pesawat terbang. Nah, ini juga sudah digunakan oleh orang-orang masyarakat saat ini, dokter, pesawat terbang. Kemudian adalah pesta barbeque, kemudian mall yang akan dibuka juga pada tanggal 15 besok di Jakarta setidaknya. Hari Senin besok mall-mall akan rencananya dibuka. Pantai, nah pantai ini juga merupakan salah satu tempat yang begitu ramai ketika kemudian dibuka, dan tempat bowling. Sementara itu kita juga lihat ini level keempat tadi juga sudah sempat ditampilkan, dokter gigi berjalan di keramaian, ada perkantoran juga yang sekarang sudah dibuka, sudah menjadi tempat aktivitas, ruang tunggu dokter ternyata masuk level 4, kemudian restoran makan di luar ruangan. Level 3 yang Anda saksikan dalam gambar tersebut adalah belanja bahan makanan, jadi grocery shopping begitu, kemudian berkemah, hotel itu masuk ke level 3, dok. Kemudian juga ada bermain golf, ada juga museum. Museum juga menjadi salah satu tempat yang dibuka oleh pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk juga di daerah-daerah lain, sehingga juga bisa menerima pengunjung. Nah, itu kalau Anda berencana datang ke museum, itu ada di level ketiga. Kemudian di level kedua, ini adalah berjalan, lari, bersepeda bersama, itu masuk kategori level 2. Dan juga mengisi bahan bakar, ternyata ada juga. Mengisi bahan bakar Anda ke pom bensin, itu masuk level 2. Kemudian level 1, ini adalah level ataupun tempat kegiatan aktivitas yang resikonya paling rendah, membawa makanan dari restoran dan bermain tenis. Nah, kalau Anda lihat, itu adalah kegiatan aktivitas olahraga, yaitu bermain tenis. Ternyata olahraganya banyak, bermacam-macam, itu pun diklasifikasi. Jadi kalau main tenis lapangan itu ada di karena outdoor mungkin ya, jadi masuk level pertama. Tapi bagaimana dengan tenis meja nanti yang cenderungnya tempatnya tertutup? Nanti kita akan bahas, dokter. Tapi kita juga minta pendapat dari Mas Imam. Mas Imam, tadi kita sudah melihat bagaimana klasifikasi pembagian sesuai level, dari level yang paling berat, yang resikonya tingkatnya paling tinggi, ke level yang paling rendah, yang tingkat penyebarannya juga paling rendah. Itu berdasarkan tempat-tempat aktivitas kegiatan yang memang sudah dibuka di masa transisi ataupun menjelang new normal ini, Mas Imam. Ya,
Gimana, Mas? Ya, Pertanyaan baik. tadi? Baik, Mas Imam, tadi kita sudah lihat tempat-tempat resiko, dari resiko yang paling tinggi penyebaran corona hingga penyebaran yang paling rendah, begitu kan? Nah, tempat-tempat ini kan merupakan tempat-tempat yang akan dan juga begitu sering dikunjungi oleh masyarakat selama masa new normal, apalagi saat ini transisi juga tempat-tempat tersebut sudah mulai dibuka, Mas. Ada museum, kemudian ada pantai, ada mall juga. Mas Imam, bagaimana melihatnya? Pertama, saya tidak tahu ya sumber Anda itu dari mana, tapi saya menduga itu diambil dari masyarakat Barat ya, karena di situ ada bowling segala itu ya, ada dan agak cenderung kelas menengah gitu kan, golf. Nah, tapi kalau untuk konteks masyarakat Indonesia, saya kira kita perlu melakukan analisis sendiri ya. Karena masyarakat kita misalnya yang perlu difahami itu misalnya adalah seberapa, tadi betul ya, misalnya kalau kita lihat dari ruang itu terbuka atau ruang tertutup gitu kan, nah itu biasanya siapa yang sering berkerumun dalam konteks masyarakat Indonesia, ruang terbuka dan ruang tertutup. Nah, ruang tertutup tadi resikonya dikatakan lebih besar. Nah, oleh karena itu kalau dikaitkan dengan misalnya tempat hiburan ataupun tempat peribadatan, nah di situ saya kira kita harus terjemahkan dalam konteks Indonesia. Terus kedua, kultur berkerumun itu juga di mana yang sifatnya itu terbuka maupun tertutup. Tapi tetap saja kalau terbuka, misalnya di pasar tradisional, ya berdempet-dempetan itu. Nah, jadi kita harus memberikan informasi berdasarkan konteks Indonesia. Nah, saya kira di angkot misalnya, di angkot itu kan berkerumun, tempat tertutup, atau di bus ya, yang sering kita gunakan. Nah, itu kalau seandainya tidak menggunakan protokol kesehatan atau physical distancing atau jaga jarak yang baik dalam waktu yang lama, maka angkutan transportasi umum ya yang berdempetan, apakah itu bus ataupun angkot, itu menjadi sangat berisiko. Kira-kira gitu, kita harus terjemahkan dalam konteks Indonesia supaya lebih kontekstual. Itu Baik. aja Mbak Putri. Betul, Mas Imam. Salah satu referensi memang untuk membuat grafis tersebut ataupun data tersebut memang didapatkan dari health expert ataupun public health expert di Amerika. Nah, ini mungkin juga nanti kita akan lihat bagaimana tempat-tempat yang berpotensi juga di Indonesia. Kalau tadi Mas Imam sudah menjelaskan, Dok, di Indonesia mungkin harus ada tempat-tempat juga yang dimasukkan ke dalam daftar itu, yaitu adalah angkot, seperti itu kan, tempat ibadah juga sudah kita jalankan ataupun sudah kita buka juga. Ada mungkin kalau menurut Dr. Faris tempat-tempat yang berpotensi untuk menyebarkan ataupun beresiko tinggi yang tidak ada daftar itu, tapi ada juga di tanah air, seperti apa, Dok? Justru kita lebih ingin menekankan masyarakat itu bisa dewasa dan sadar dalam membuat keputusan kapan atau di mana dia akan pergi. Jadi kalau dia hafal dengan faktor risiko yang 5 tadi, tentang indoor atau outdoor, tentang distancing di situ, apakah kepatuhan, durasi, pajanan, dan faktor individu pada dirinya, maka dia bisa secara dewasa mengambil keputusan untuk memenuhi undangan atau tidak memenuhi undangan, atau dia bisa menetapkan siapa anggota keluarga yang akan dikirim misalnya untuk berbelanja kebutuhan pokok keluarga. Jadi justru 5 faktor ini yang harus ditanamkan ke warga, karena kalau untuk menghafal 9 level, tempat-tempatnya secara mendetail itu pasti literasi kita kayaknya nggak sampai, dan itu berat sekali untuk dihafal. Dan merepotkan gitu ya. Iya, tapi nanti kita juga akan bahas lagi, Dokter, karena kalau orang melihat tadi kok olahraga ini boleh, olahraga ini ada levelnya, adalah risikonya rendah, tapi ada yang tinggi begitu kan. Nanti kita akan bahas seperti olahraga-olahraga macam apa saja, termasuk juga masih ada tempat-tempat lain yang akan kami bahas, tapi setelah jeda berikut ini.